Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa yang tadi telah saya sampaikan, saya bacakan pada perjalanan tausiah. Ayatnya laisa 'alaika hudahum wala memerintahkan. Kepada siapa memerintahkannya? Kepada orang-orang yang punya harta pada waktu itu. Bahwa Rasulullah memerintahkan supaya tidak memberikan sedekah kepada orang-orang supaya tidak memberikan sedekah kecuali kepada
turunkannya ayat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin untuk memberikan sedekah kepada siapapun, sekalipun mereka itu bukan orang Islam. Nah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 272 yang bunyinya tadi, laisa alaika hudahum. Bukan kewajibanmu lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Jadi bukan kewajiban kamu yang memberi petunjuk kepada mereka. Walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berkewajiban memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Artinya bahwa memberi petunjuk kepada mereka yang masih beda agama, yang masih beda paham, dan lain sebagainya, itu bukan tugas kita, bukan kewajiban kita untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Termasuk keengganan umat Islam pada waktu itu enggan memberikan sedekah kepada orang-orang non-Islam, kepada orang-orang musyrik. Jadi bukan kewajiban kita memasukkan petunjuk ke dalam dada mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kemudian wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja dari harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, fali anfusikum, maka pahalanya itu akan kembali kepada diri kamu. Pahalanya itu akan kembali kepada orang yang telah menginfakkan harta yang baik-baiknya itu untuk kepentingan di jalan Allah. Pahalanya akan kembali kepada orang yang berinfak. Pahalanya akan kembali kepada orang yang bersedekah. Pahalanya akan kembali kepada orang yang berzakat dari harta yang baik-baik yang ia miliki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu menginfakkan harta di jalan Allah illa ibtigha'a wajhillah, kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kaitannya kalau kita menginfakkan harta itu karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah, maka kita tidak usah memikirkan harta zakat kita, harta infak kita akan jatuh kemana. Apakah akan jatuh kepada orang-orang yang berbuat jahat? Apakah akan jatuh kepada orang-orang yang berbuat maksiat? Atau akan jatuh kepada orang-orang yang belum sholat? Akan jatuh kepada orang-orang yang bakhil sekalipun? Tetapi tujuan kita mengeluarkan harta itu adalah illa ibtigha'a wajhillah. Jadi karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah menyatakan wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu menginfakkan harta di jalan Allah kecuali karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya mengharapkan keridhaan Allah. Entah siapapun itu yang akan diberi, kalau memang dia meminta dan membutuhkan sebagian harta yang ada pada kita dan itu sudah menjadi haknya, maka berikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah melihat apakah dia itu jamaah kita atau bukan. Tidak usah melihat dia itu seperguruan dengan kita atau tidak. Tidak usah melihat dia sama organisasinya apa tidak. Tidak usah melihat dia suka ngaji apa tidak. Tidak usah melihat dia suka sholat apa tidak. Sepanjang dia datang kepada kita dan meminta untuk dibantu karena memang kesulitan dan kita ada, maka berikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Tetapi kalau kita enggan memberikan karena dia itu bukan tidak sama organisasinya dengan kita, tidak sama pengajiannya dengan kita, dia juga belum sholat, maka apa bedanya dengan ketika orang-orang yang terjadi di zaman Rasul enggan memberikan sebagian harta yang baik-baiknya untuk diinfakkan di jalan Allah kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang belum sepaham dengan kita, kepada orang-orang yang masih belum memeluk Islam dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat ini sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa Allah mengizinkan memberikan sedekah sekalipun dia bukan orang Islam, sekalipun dia bukan satu wadah dalam pengajian, sekalipun dia bukan satu ormas dalam wadah gerakan. Kalau menginfakannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajiban kamu memberikan petunjuk kepada mereka, tetapi Allah lah yang berkewajiban untuk memasukkan petunjuk ke dalam dada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita itu fungsinya hanya sebatas menyampaikan firman-firman Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang itu setelah mendapatkan penyampaian dari kita akan melaksanakan apa tidak yang kita sampaikan, itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam masalah harta, yang datang adalah orang musyrik, yang datang adalah orang yang belum sholat, yang datang adalah orang yang tidak satu organisasi dengan kita, maka berilah kalau kita ada. Dan jika kita sedang tidak ada, maka tinggal mengatakan maaf bahwa saya sedang tidak ada, tetapi saya akan mengupayakan, siapa tahu yang lain ada. Apa salahnya kita mengatakan seperti itu? Dan ini yang berbicara adalah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Masa iya firman Allah itu salah? Firman Allah itu tidak benar? Tidak mungkin. Jadi laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna ila ibtigha'a wajhillah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma tunfiqu min khairin. Dan apa saja dari harta yang baik-baik yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu zakatkan, yuwafa ilaikum, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupkan pahala kepada kamu.
Tidak akan dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa balasan yang baik seperti yang telah dijelaskan pada ayat yang sebelumnya. Ayat 261 dan 242 surat Al-Baqarah. Itu sudah saya jelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan di ayat itu akan melipat gandakan ad'afan katsira tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 272 menyatakan yang terakhir wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dianiaya. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan masalah yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak memberikan sedekah kecuali kepada orang Islam. Yang kedua, orang-orang Islam pada waktu itu pun banyak yang enggan memberikan sedekah kepada orang musyrik. Dan yang ketiga, setelah turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin untuk memberikan sedekah kepada siapapun, walaupun beda agama, walaupun beda organisasi, walaupun beda tempat pengajian, walaupun dia orang tidak sholat, walaupun dia orang tukang melacur, walaupun dia orang belum benar dalam melaksanakan agamanya. Maka jika dia datang kepada kita orang Islam, maka berilah semampu kita. Ini itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin memberikan sesuatu, apalagi kaitannya dengan harta, tidak usah memandang latar belakang. Latar belakangnya siapa, dari mana, dan bagaimana. Tidak usah dipandang latar belakangnya itu. Tetapi berikanlah karena wajhilah, karena mengharap keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf apabila ada salah kata, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, terutama dalam masalah urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.